Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julviana, NPM 2040302055. Di sini saya akan membahas tentang materi pada mata kuliah rangkaian elektronika dengan judul materi yaitu diode. Kita masuk ke materi pertama yaitu penjelasan tentang dioda. Apa sih dioda itu? Pengertian dioda adalah dioda merupakan komponen aktif yang terbuat dari bahan semikonduktor yang memiliki dua kutub yaitu anoda dan katoda. Fungsi dari dioda ada dua, yaitu sebagai filter penyiar gelombang atau rektifier dan yang kedua sebagai pengaman rangkaian. Bentuk dioda itu sendiri bentuknya itu kecil seperti resistor, namun ia memiliki warna yang hitam dan memiliki gelang putih dan juga memiliki kode. Nah, kode ini hanya digunakan untuk salah satu arah dari positif menuju ke negatif dan tidak bisa untuk sebaliknya. Contoh gambarnya seperti gambar di bawah ini. Ini adalah merupakan contoh dioda. Kita lanjut masuk ke materi selanjutnya yaitu dioda penyiarah. Penyiarah setengah gelombang, yaitu penyiarah setengah gelombang merupakan rangkaian elektronik yang paling sederhana untuk mengkonversi tegangan AC menjadi DC. Penyiarah ini bentuknya sangat sederhana karena cukup hanya menggunakan satu buah dioda. Penyiarah setengah gelombang ini disebut juga dengan nama lain yaitu half wave rectifier, yaitu sebuah sistem penyiarah yang menggunakan satu blok dioda tunggal atau bisa dikatakan yaitu satu dioda atau banyak dioda yang terhubung secara paralel. Untuk mengubah tegangan dengan arus bolak-balik yaitu AC memiliki tegangan dengan arus searah yaitu DC. Keluaran dari kita lanjut. Keluaran dari penyiarah ini memiliki riak lebih besar dari penyiarah gelombang penuh. Nah, dalam dioda ini ada dua macam bahan dioda yaitu dioda silikon dan dioda germanium. Dioda silikon menggunakan tegangan maju sebesar 0,7 volt sedangkan dioda germanium menggunakan tegangan maju sebesar 0,3 volt. Prinsip kerja penyiarah setengah gelombang. Prinsip kerja dari rangkaian ini adalah memanfaatkan karakteristik dioda yang hanya bisa dilalui arus satu arah saja. Disebut penyiarah setengah gelombang itu karena penyiarah ini hanya melewatkan situs positif dari sinyal rangkaian penyiarah setengah gelombang. Dan banyak juga dipakai pada power supply dengan frekuensi tinggi seperti pada power supply SMPS dan keluaran transformator flyback televisi. Penyiarah sistem setengah gelombang ini kurang baik diaplikasikan pada frekuensi rendah seperti jala-jala listrik rumah tangga, yaitu dengan frekuensi sebesar 50 Hz. Hal ini disebabkan karena rangkaian akan membuang satu siklus sinyal AC dan mempunyai riwayat atau ripple yang besar pada keluaran tegangan DC-nya sehingga membutuhkan kapasitor yang besar. Contoh bentuk dari penyiar setengah gelombang seperti gambar ini. Ia memiliki input sinyal AC yaitu sinus, bentuk rangkaian diodanya seperti ini, dan output sinyal DC itu ia tidak memiliki siklus negatif. Kita lihat kalau di input sinyal AC, ia ada gunung dan lembah. Gunung ini itu merupakan siklus positif, sedangkan lembahnya siklus negatif. Nah, pada output sinyal DC, ia hanya memiliki gunung yaitu siklus positif saja tanpa adanya siklus negatif. Kita lanjut. Apa sih kelebihan dan kekurangan penyiarah gelombang? Penyiarah setengah gelombang memiliki kelebihan dari segi rangkaian yang sangat simpel dan sederhana.
Karena menggunakan satu dioda, maka biaya yang dibutuhkan juga lumayan murah. Dan kelemahannya itu adalah keluarannya memiliki riak atau ripple yang sangat besar sehingga tidak halus dan membutuhkan kapasitor besar pada aplikasi frekuensi rendah seperti listrik PLN sebesar 50 Hz. Kelemahan lainnya juga yaitu tidak berlaku pada aplikasi power supply frekuensi tinggi seperti pada rangkaian SMPS yang mempunyai decibel di atas 90%. Dan kekurangannya juga yaitu kurang efisien karena hanya mengambil satu siklus sinyal saja, yang artinya siklus yang lain tidak diambil dan akan dibuang. Nah, ini mengakibatkan keluaran tadi dari power supply yang menggunakan penyara ini memiliki daya yang lebih kecil. Kita masuk ke karakteristik pada dioda. Karakteristik pada dioda ini ada bermacam-macam, yaitu 1. Forward bias atau bias maju. Suatu keadaan di mana dioda dapat mengalirkan arus listrik dari sisi P kaki anoda ke sisi N kaki katode tanpa adanya suatu hambatan. Nah, pada keadaan ini biasa dianggap sebagai saklar tertutup. Yang kedua itu reverse bias atau bias mundur. Suatu keadaan di mana tidak ada terjadinya perpindahan elektron atau aliran Hall dari P ke N maupun sebaliknya. Dikarenakan baik Hall dan elektron masing-masing tertarik ke arah kutub berlawanan sehingga menyebabkan lapisan yang deplesi tadi yaitu depletion layer semakin besar dan menghalangi terjadinya arus. Nah, pada keadaan ini dioda ini dianggap sebagai saklar terbuka. Tegangan breakdown, suatu keadaan di mana dioda tidak dapat menahan aliran elektron di lapisan deplesi yang disebabkan karena reverse bias pada dioda yang tidak dapat mengalirkan arus pada tegangan puluhan sampai ratusan volt. Yang keempat ada tegangan Ni, yaitu tegangan pada saat arus mulai membesar dengan cepat dikarenakan forward bias pada dioda yang dapat mengalirkan arus dengan mudah. Apabila tegangan dioda lebih besar dari tegangan Kni, maka dioda akan menghantar dengan mudah. Dan sebaliknya, bila tegangan dioda lebih kecil, maka dioda tidak menghantarkan dengan baik. Kita lanjut ke macam-macam dioda. Ada berapa sih dioda? Dioda itu sebenarnya ada beberapa macam. Namun di sini yang pertama ada dioda Zener. Dioda Zener ini akan aktif pada saat reverse bias. Nah, simbolnya ini ia memiliki bentuk serangkaian, itu ada kakinya yang berbentuk Z. Nah, dioda Zener ini tegangannya telah ditentukan dalam pembuatannya. Nah, dioda Zener juga memiliki toleransi sebesar 5-10%. Dioda Zener akan mengalirkan banyak arus jika tegangan terlalu tinggi dan mengurangi arus listrik, dan jika terlalu rendah sehingga dapat menyebabkan tegangan tidak stabil. Adapun rumus dari dioda Zener yaitu I dioda sama dengan U in dikurang U out dibagi R. Kita lanjut ke dioda LED atau light emitting diode. Merupakan komponen yang dapat mengeluarkan emisi cahaya jika diberikan forward bias. Nah, warna yang dapat dikeluarkan ini berwarna merah, biru, hijau, dan masih ada lagi. Simbolnya itu kita dapat lihat pada gambar. Ia juga memiliki anode dan katode. Ia juga memiliki rangkaian segitiga. Dan simbolnya hampir sama dengan dioda Zener tadi, tetapi yang membedakan di sini dia memiliki tanda panah 2 di atas tanda segitiga, sedangkan dioda Zener tadi ya memiliki kaki yang membentuk Z. Kita masuk ke dioda foto atau dioda cahaya.
Dioda jenis ini merupakan dioda yang peka terhadap cahaya yang bekerja pada saat daerah-daerah reverse tertentu, sehingga arus cahaya tertentu tak sajalah yang dapat melewatinya. Dioda ini biasa dibuat menggunakan bahan dasar silikon dan geranium. Dioda cahaya ini sangat banyak digunakan untuk alarm, pita data berlubang yang berguna sebagai sensor dan alat pengukur cahaya atau luxmeter. Lanjut ke dioda faktor atau dioda kapasitas. Dioda jenis ini merupakan dioda yang unik dikarenakan dioda ini memiliki kapasitas yang dapat berubah-ubah sesuai dengan besar kecilnya tegangan yang diberikan kepada dioda tersebut. Contohnya, jika tegangan yang diberikan besar, maka kapasitasnya akan menurun. Berbanding terbalik, jika diberikan tegangan yang rendah, maka semakin besar pula kapasitasnya. Pembiasan dioda ini secara reverse, yaitu dioda jenis ini banyak digunakan sebagai pengaturan suara pada televisi dan pesawat penerima radio. Kita masuk ke rangkaian filter kapasitor. Apa sih penggunaan kapasitor ini? Penggunaan rangkaian kapasitor ini dapat mengurangi riak dari keluaran penyearah. Fungsi kapasitor di sini menjadi level tegangan pada saat gelombang arah turun dan mempertahankan energi yang disimpan dari arah yang naik. Dengan menambahkan sebuah filter akan mengkonversi arus searah menjadi lebih murni, namun dalam penyearah setengah gelombang sebuah kapasitor atau indikator digunakan sebagai filter untuk mengkonversi DC berdenyut ke DC murni. Yang tadinya berdenyut karena banyaknya riak atau ripple, saat kita menggunakan filter kapasitor ini akan menjadikan yang tadinya dia DC-nya berdenyut menjadi lebih murni atau lebih halus suaranya. Nah, kita masuk ke tegangan output. Tegangan output yang dihasilkan oleh gelombang rektifier setengah tidak konstan dan bervariasi terhadap waktu. Ini terjadi terutama jika sumber tegangan jala-jala listrik tidak stabil, sedangkan dalam pengaplikasiannya, praktis kebutuhan akan tegangan suplai DC konstan sangat diperlukan. Untuk menghasilkan tegangan DC yang konstan, kita memerlukan tegangan level riak pada tegangan DC sekecil mungkin. Hal ini dapat dicapai dengan menggunakan kapasitor filter tadi atau induktor filter di sisi outputnya. Kapasitor tersebut ditempatkan di sisi output untuk menghaluskan DC berdenyut ke murni. Ini bentuk rangkaiannya. Ada AC input. AC inputnya terdiri dari lembah dan gunung yang memiliki sinus, dan untuk DC output dia terdiri dari DC without kapasitor dan DC without kapasitor kedua. Nah, inilah tadi yang tadinya dari AC input melalui sebuah rangkaian apa tadi namanya? Rangkaian kapasitor ini atau induktor ini yang akan menghasilkan gelombang tadi menjadi lebih halus atau murni. Kita lanjut ke faktor riaknya. Faktor riak arus searah atau DC dihasilkan oleh penyearah setengah gelombang tersebut, bukan dari DC murni, akan tetapi merupakan DC berdenyut. Dalam DC berdenyut, DC sinyal kita menemukan riak, diyakini dalam output sinyal DC dapat dikurangi dengan menggunakan filter seperti kapasitor dan induktor tadi. Nah, faktor riak ini dilambangkan dengan huruf Y. Faktor ini memberitahukan kita jumlah yang ada pada output sinyal DC. Faktor yang besar menunjukkan sinyal DC berdenyut tinggi dan yang rendah menunjukkan DC berdenyut rendah. Jika sangat rendah, itu menunjukkan bahwa arus output DC lebih dekat ke arus murni. Atau semakin rendah faktor riaknya, maka semakin halus pula
sinyal DC output yang dihasilkannya. Faktor yang dapat didefinisikan secara matematis tadi adalah sebagai rasio nilai RMS komponen AC dari tegangan output ke komponen DC tegangan output, yaitu faktorial sama dengan nilai RMS komponen AC dari tegangan output dibagi komponen DC dari tegangan output. Atau bisa juga dengan faktor riak sama dengan rasio tegangan riak dibagi dengan tegangan DC. Faktor riak harus dijaga seminimal mungkin untuk membangun penyiaran yang baik. Adapun rumus dalam faktor riak ini yaitu Y sama dengan akar dari VRMS dibagi VDC berpangkat 2 atau kuadrat dikurang 1. Nah, itulah tadi pembahasan yang telah saya bawakan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jika ada yang ditanyakan silahkan menghubungi saya melalui alamat ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.